Selamat pagi, salam sejahtera. Minggu tanggal 30 kita akan berbakti. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga, jemaat dan simpatisan yang hadir pada saat ini. Kiranya kita semua memperoleh berkat Tuhan melalui kebaktian ini. Pada kebaktian hari ini, Jemaat GKP Dayakolot dilayani oleh Bapak Pendeta Paulus Wiono STHA. Atas pelayanannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga bagi para pelayan yang melayani dalam kebaktian hari ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita menyimak beberapa warta jemaat berikut ini. Sehubungan dengan penyebaran virus corona serta memperhatikan himbauan pemerintah Republik Indonesia dan Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan tentang pencegahan dan penularan virus corona, maka kegiatan peribadahan baik kebaktian minggu, sekolah minggu, kebaktian rumah tangga, dan kebaktian kategorial yang lainnya untuk sementara waktu dilaksanakan di rumah atau di keluarga masing-masing. Jemaat yang berulang tahun minggu dari tanggal 30 sampai 5 September 20. Anak Daniel, Epran, Ishak, Bapak Mesak Cornelius Keketoni, Ibu Sunariati, Ibu Yati Niman, anak Samuel Abner, Abi Raya Prasadi, anak Karisma Sekina Simamora, Ibu Marta Septiani, anak Bastian Pardamian Siagian. Marilah kita dukung dalam doa saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam proses pengobatan dan dalam proses pemulihan. Saudara Andika Juni Kaisar, Ibu Sri Hartati, Ibu Atta Keketoni, dan Ibu Sri Sudaryanti. Kiranya Tuhan memberkati dan pengobatannya dan memberi kesembuhan. Laporan keuangan. Untuk laporan keuangan dapat dilihat dalam slide berikut ini. Demikian warta jemaat hari ini. Untuk diinformasikan dan pelayanan lebih lanjut dapat menghubungi majelis jemaat setelah selesai kebaktian atau dapat di nomor telepon yang tertera di warta jemaat. Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian ini dengan mata dan hati yang tertuju kepada hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan hati bagi kemuliaan Allah. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Marilah jemaat bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 11 bait 1, Inilah Hari Minggu.
Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, baiklah kita mulai kebaktian kita datang kepada Tuhan. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara. Mari saudara-saudara kita tunduk pada Tuhan, bersama kita mohon pertolongannya, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, juga bersama-sama kita memohon pengasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami dalam Kristus Yesus, pada minggu pagi ini kami bersama-sama kembali datang ke hadirat-Mu yang kudus, ya Allah, dengan syukur karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di tengah situasi dan kondisi kehidupan kami. Kami tahu dalam semua situasi itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pada hari ini kami bersama-sama juga akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami semua, menolong hamba-Mu, mengaruniakan Roh Kudus untuk dapat memberitakan firman-Mu dalam semua keterbatasan dan kekurangannya. Biarlah Tuhan sendiri menyapa kami di tengah-tengah kehidupan kami ini, dan kami beroleh kekuatan, pengharapan, dan tuntunan Tuhan. Sertailah kami, bersabdalah kepada kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bagian Alkitab yang kita baca pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15. Firman Tuhan di sana menyatakan demikian. Ayah mertua Musa bernama Yitro. Yitro adalah seorang imam di Midian. Musa memelihara ternak Yitro. Pada suatu hari Musa mengiringi ternak Yitro ke arah barat, padang belantara, dan tiba di gunung Horeb, gunung Allah. Di gunung itu Musa melihat malaikat Tuhan dalam nyala api di semak duri. Musa melihat semak itu menyala tetapi tidak terbakar. Musa berkata, "Aku akan mendekati semak itu untuk melihat keajaiban ini. Mengapa semak itu tidak terbakar?" Ketika Tuhan melihat Musa mendekati semak, Ia memanggilnya dari semak itu, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Tuhan." Kemudian Tuhan berkata, "Jangan mendekat. Bukalah sandalmu, sebab tanah di mana kamu berdiri adalah kudus. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Musa menutup mukanya karena ia takut melihat Allah. Kemudian Tuhan berkata, "Aku telah melihat kesusahan umatku yang menderita di Mesir, dan aku telah mendengar tangisan mereka ketika orang Mesir menyiksa mereka. Aku tahu penderitaan mereka. Sekarang aku telah turun membebaskan umatku dari orang-orang Mesir. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri itu dan memimpin mereka ke negeri yang baik, yang melimpah dengan susu dan madu, yaitu negeri orang Kanaan, Het, Amori, Feris, Hewi, dan Yebus. Aku telah mendengar jeritan bangsa Israel, dan aku telah melihat penindasan yang dilakukan orang Mesir terhadap mereka. Maka sekarang aku mengutusmu kepada Firaun,
Pergi, bawalah umatku anak-anak Israel keluar dari Mesir. Akan tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini sehingga aku harus menghadap Firaun dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Allah berkata, kamu dapat melakukannya karena aku akan menyertaimu. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu bahwa akulah yang mengutusmu. Sesudah kamu membawa mereka keluar dari Mesir, kamu akan datang dan menyembah aku di atas gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, jika aku pergi kepada bangsa Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku, mereka akan bertanya, siapa namanya? Apa yang harus kukatakan kepada mereka? Allah berkata kepada Musa, katakan kepada mereka, aku adalah aku. Apabila kamu pergi kepada bangsa Israel, katakan kepada mereka, aku adalah aku telah mengutus aku kepadamu. Dan Allah berkata kepada Musa, katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku yang harus diingat oleh semua orang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu. Saudara-saudara, setiap orang dalam kehidupan ini pasti punya arti. Kita sadar bahwa hidup ini bukan sekedar hidup. Kita terhubung dengan dunia di sekitar kita. Bahkan lebih dari itu, sebagai ciptaan Allah, dengan kehususannya yang kita yakini bahwa manusia diciptakan sebagai gambar Allah, imago Dei itu, manusia punya tugas khusus yang Tuhan berikan bagi ciptaannya. Dan tentu dalam hidup dengan sesamanya, manusia ditempatkan dalam posisi yang khusus di tengah ciptaan ini. Siapapun dia, hidup ini seyogianya adalah hidup yang bermakna. Apapun peran hidup yang dijalaninya, bagaimanapun situasi dan kondisi hidup yang harus dihadapinya. Itulah panggilan soal bagaimana mengisi ruang hidup yang Tuhan berikan dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Saudara-saudara, memahami, menghayati, dan menjalani panggilan hidup itu adalah sesuatu yang penting. Hari ini kita melihat kesaksian tentang Musa, tokoh yang sangat terkenal dalam Alkitab Perjanjian Lama. Bagian Alkitab yang kita baca hari ini adalah salah satu momen penting dalam perjalanan kehidupan Musa. Sebenarnya saudara-saudara, kehidupan Musa sejak kelahirannya, masa mudanya sampai masa tuanya itu dipenuhi dengan dinamika yang luar biasa. Kita tahu saudara-saudara dari kisah di Alkitab bahwa Musa lahir di tengah-tengah ancaman pembunuhan bayi-bayi di Israel oleh bangsa Mesir. Musa nyaris tidak selamat ketika ia masih bayi. Ia disembunyikan di teberau dekat sungai Nil. Lalu ternyata Musa dapat diselamatkan. Bahkan lebih dari itu, Musa diangkat anak oleh putri Firaun. Ia tumbuh besar di lingkungan istana Firaun.
dengan semua fasilitas yang bisa diperolehnya. Dia bertumbuh di sana, ada berbagai kisah dari luar Alkitab, dari sejarah yang memperlihatkan peranan masa muda Musa di tengah-tengah bangsa Mesir. Tetapi kemudian hidupnya kembali berubah ketika ia harus melarikan diri karena ia membunuh orang Mesir saat Musa membela penindasan yang disaksikannya. Dan karena itu Musa harus melarikan diri sampai ke tanah Midian, dan di sana ia bertemu dengan Zipora, anak imam di Midian, menikah, membangun keluarga, lalu hidup sebagai pemelihara ternak dari mertuanya. Kita melihat dinamika gelombang hidup yang dijalani oleh Musa dalam perjalanannya. Saat itu hidup Musa walaupun mungkin tidak semudah, senikmat hidup sebagai putri Firaun, relatif hidup Musa ada dalam keadaan yang nyaman, keadaan yang tenang. Dan di tengah-tengah situasi itu Musa menerima tugas panggilan dari Tuhan, sebagaimana kita baca dalam bagian Alkitab ini. Ada suara keluar dari api di dalam semak yang menyatakan bahwa ia adalah Allah, Tuhan yang dikenal sejak nenek moyang Musa. Ia adalah Allah bagi bangsanya, sekalipun tidak nampak, sekalipun tidak kelihatan wujudnya karena kekudusannya. Allah menyatakan ia memperhatikan, ia mendengar apa yang dialami oleh umatnya, bahwa ada penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh umatnya di Mesir. Dan Allah tidak akan tinggal diam dengan semuanya itu. Allah akan turun tangan. Dia datang untuk membebaskan mereka dari Mesir, untuk memberikan umatnya hidup yang lebih baik. Untuk itulah saudara-saudara, Tuhan memanggil Musa untuk ambil bagian dalam proses pembebasan yang Tuhan rencanakan bagi umatnya. Kita melihat rencana Allah sebenarnya sudah jelas. Bahkan apa yang akan terjadi, Allah sudah menggambarkannya kepada Musa. Apa yang akan dihadapi oleh Musa, Allah sudah menyampaikannya kepada Musa. Saudara-saudara, sebenarnya Allah mampu bertindak sendiri dengan semua kemahakuasaannya. Semua persoalan pasti bisa diselesaikan. Tetapi Allah ingin melibatkan, memberi peran kepada umatnya, kepada orang-orang yang dipilihnya. Musa sebagai orang yang dipanggil, diberikan tugas oleh Tuhan, sebenarnya tinggal mengiyakan saja tugas yang dipercayakan kepadanya. Tetapi kita melihat di sini bagaimana respon Musa, respon yang sangat manusiawi, sama seperti manusia pada umumnya. Musa adalah orang biasa, sama seperti kita. Bagaimana merespon, menjawab panggilan Tuhan, kita melihat bagaimana Musa melakukan itu. Alasan yang sepintas sangat realistis, alasan yang sangat masuk akal. Tetapi kita belajar di sini, ternyata apa yang diungkapkan oleh Musa sebagaimana manusia umumnya itu seringkali terjadi karena fokus yang salah. Ketika Tuhan memanggil seseorang, saat kita merespon ternyata kita salah fokus dalam menjawab panggilan Tuhan itu. Kita melihat alasan yang digunakan oleh Musa. Pertama, Musa mengatakan, "Siapakah aku ini sehingga aku harus menghadap Firaun dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir?" Lalu apa jawab Tuhan? Tuhan mengatakan,
Kamu dapat melakukannya karena aku akan menyertai kamu. Setelah itu Musa masih beralasan, kalau aku pergi kepada bangsa Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyang yang mengutus aku, mereka tidak akan percaya Tuhan tidak kelihatan. Tuhan mengatakan, katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan selanjutnya, saudara-saudara, lebih dari itu, agar umat percaya, Tuhan mengatakan, cobalah sekarang lempar tongkat itu. Kita tahu bagaimana ceritanya, bagaimana tongkat itu berubah menjadi ular dan ketika Musa memegangnya menjadi tongkat kembali. Tuhan mengatakan, coba lagi bukti yang lain, masukkan tangan ke jubahmu. Ketika dikeluarkan ternyata tangannya penuh kusta, dimasukkan lagi kemudian menjadi tahir. Lalu ketika masih tidak percaya, Tuhan mengatakan, ambillah air dari sungai Nil, tuangkan ke tanah dan air itu akan menjadi darah. Saudara-saudara, Tuhan sudah memberitahu bagaimana caranya menghadapi umat yang mungkin tidak percaya itu. Tapi Musa masih beralasan. Tuhan mengatakan, Tuhan, sejujurnya aku bukanlah orang yang pandai bicara. Lalu apa kata Tuhan? Siapa yang menjadikan mulut orang? Siapa yang dapat membuat orang bisu? Siapa yang dapat membuat orang tuli? Siapa yang dapat membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku Tuhan dapat melakukan semuanya itu? Pokoknya jawab pergi saja, Tuhan akan menyertai. Sampai di situ Musa masih berkelit. Musa mengatakan, Tuhan, aku mohon utus saja orang lain untuk menyampaikan pesan ini. Tuhan memberi solusi, lalu menyampaikan ada Harun yang bisa jadi juru bicara. Saudara-saudara, sangat menarik. Banyak sekali alasan Musa untuk menghindar dari panggilan Allah. Alasan yang sangat masuk akal. Musa tahu bagaimana karakter bangsanya yang tinggal di Mesir. Bangsa yang sudah bertahun-tahun, bergenerasi-generasi hidup sebagai budak. Pasti sangat tidak mudah menanamkan pengharapan untuk hidup yang lebih baik. Pasti tidak mudah untuk mengajak mereka keluar dari Mesir. Musa juga tahu betul kekuatan bangsa Mesir yang harus dihadapinya. Bahkan saat itu Musa sendiri ada dalam pelarian. Saudara-saudara, Musa tahu sebenarnya bangsanya menderita di Mesir. Tetapi ia juga tahu betapa terbatas dirinya, betapa besar resikonya, betapa sulit apa yang harus dihadapinya. Nah, saudara-saudara, tema kebaktian minggu kita pada hari ini menyatakan keberanian untuk diutus dalam nama Tuhan. Biasanya kalau diutus dalam nama Tuhan, itu lalu yang terbayang oleh kita itu adalah soal pelayanan di gereja. Bagaimana menjadi majelis, bagaimana menjadi pengawas perbendaharaan, komisi-komisi, atau lebih khusus lagi kalau panggilan, bagaimana menjadi pendeta, karena itu adalah panggilan seumur hidup. Saudara-saudara, tentu pelayanan di gereja itu adalah panggilan, benar, itu panggilan Tuhan. Tetapi kita juga tahu bahwa panggilan Tuhan itu sebenarnya jauh lebih luas. Musa menerima tugas panggilan yang menyentuh langsung kehidupan sosial bangsanya. Tuhan melihat kesusahan, melihat penderitaan,
penindasan terhadap umatnya. Tuhan mendengar tangisan umatnya yang tidak berdaya itu. Ada panggilan pembebasan. Saudara-saudara, mungkin panggilan Tuhan saat ini bukan lagi dengan cara ada semak duri yang keluar api lalu Tuhan berbicara dari sana. Tetapi kita mengenali apa yang Tuhan kehendaki untuk kehidupan manusia dan alam ciptaannya. Kita tahu itu. Panggilan Tuhan itu sebenarnya kita dengar, saudara-saudara. Ada banyak penderitaan, ada banyak ketidakadilan, ada berbagai bentuk kerusakan alam di sekitar kita dan lain sebagainya. Kita tidak mungkin tidak mendengar itu. Kita tidak mungkin tidak tahu akan hal itu. Dan kita sadar, kita juga tidak mungkin menjawab semua pergumulan itu dengan kekuatan sendiri. Tetapi saudara-saudara, kesaksian firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa tiap pribadi kita sesungguhnya Tuhan sudah berikan potensi dalam perjalanan hidup yang Tuhan rancang. Musa sejak bayi bertumbuh dalam masa muda sampai masa dewasanya dibentuk oleh Tuhan dengan semua pengalaman hidupnya. Kita semua ada dalam proses yang seperti itu. Ada berbagai proses hidup, ada berbagai peran yang Tuhan percayakan, ada berbagai tugas dan tanggung jawab di gereja, di tengah masyarakat, di tengah keluarga. Ada berbagai peran yang Tuhan berikan. Nah, saudara-saudara, mari dengar baik-baik panggilan Tuhan itu. Buka mata, buka telinga, buka hati. Dengar panggilan Tuhan itu. Percaya saja, lakukan yang terbaik, jawab panggilan Tuhan yang dipercayakan pada kita. Tuhan bisa menyelesaikan semuanya, tetapi Tuhan mau memberi peran kepada kita semua di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Semoga Tuhan menolong kita untuk mengambil peran dengan sebaik-baiknya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Gaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam rangka mengucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan yang kita nyatakan melalui persembahan syukur yang akan kita kumpulkan di rumah masing-masing, yang nantinya akan kita kumpul bersama ketika ibadah dapat kembali dilakukan bersama. Persembahan syukur juga dapat dikumpulkan melalui transfer ke rekening bank gereja berikut ini.
Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai nas persembahan syukur ini yang terambil dari Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 287, bait yang pertama dan kedua, Sekarang Beri Syukur. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, anugerah terindah datang daripada-Mu. Kini kami bawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan mengurapinya. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi alat di tangan-Mu, menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, baiklah bersama-sama kita tunduk kepada Tuhan, kita bawa doa-doa harapan kita kepada Tuhan dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, pada hari ini kami datang dalam persekutuan kami. Kami bersekutu sekalipun kami berada di berbagai tempat. Kami mau mengucap syukur karena sekalipun berjauhan, kami boleh tetap bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa-doa kami. Bahkan kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Saat ini ya Tuhan, sebagai jemaat-Mu kami datang dalam doa kami. Kami menyaksikan, kami melihat, kami merasakan situasi yang tidak mudah karena wabah COVID-19 ini. Pandemi yang belum dapat diatasi di tengah-tengah kehidupan bangsa kami, bahkan di berbagai tempat di seluruh dunia ini. Situasi yang tidak mudah ya Tuhan. Ada banyak korban karena wabah ini. Ada banyak orang berduka, kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Ada begitu banyak orang yang berjuang, para tenaga kesehatan, aparat-aparat pemerintah, bahkan setiap anggota masyarakat turut bersama-sama mengusahakan berbagai hal untuk mengatasi wabah ini. Kami doakan upaya-upaya untuk mengembangkan vaksin yang dapat mengatasi virus ini. Kiranya Tuhan memberkatinya. Kami sebagai gereja juga
Berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk banyak orang yang menderita bukan hanya karena wabah ini, tapi karena bencana alam, karena ketidakadilan, karena penindasan, bahkan juga dalam kebebasan, keyakinan, kehidupan yang sulit mengajak kami untuk selalu dekat dengan Tuhan. Tetapi ya Tuhan, masih banyak orang tidak mendapat kesempatan untuk dapat bersekutu bersama-sama datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan, orang-orang yang tidak menyukai, masih sangat intoleran. Tuhan, kiranya Engkau mendengar situasi ini. Kami tahu sebagaimana Engkau mendengar teriakan-teriakan umat-Mu di Mesir pada zaman itu. Tuhan juga mendengar teriakan anak-anak-Mu. Tuhan mendengar begitu banyak orang yang mengalami penderitaan dan kesusahan di tengah-tengah hidup ini. Kami mohon Tuhan menolong kami semua. Kami saat ini mau berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk bersama-sama mengucap syukur karena kasih pemeliharaan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam pekan yang berjalan ke depan ini. Untuk anak Daniel Efran Ishak, untuk Bapak Mesak Cornelis Ketoni, Ibu Sunaryati, Ibu Yati Niman, anak Samuel Abner Abri Praya Prasandi, anak Karisma Sekina Simamora, Ibu Marta Septiani, anak Bastian Pardamaian Siagian. Tuhan, setiap pertambahan usia, biarlah itu menambah kekayaan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan dan melahirkan sukacita, melahirkan syukur, karena di sana ada begitu banyak pemeliharaan Tuhan yang akan menjadi kekuatan untuk menjalani hari esok. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam kondisi kurang sehat, dalam kondisi sakit dan proses pemulihan. Untuk saudara Andika Juni Cesar, Ibu Sri Hartati, Ibu Atta Ketoni, Ibu Sri Sudaryati. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan anak-anak-Mu ini. Tuhan akan memberkati setiap usaha yang dilakukan. Tuhan akan menolong mereka. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan, saudara-saudara kami ini boleh pulih kembali. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu di Gereja Kristen Pasundan di berbagai tempat, juga di Dayakolot ini. Pendeta Cliff dengan keluarga, para penatua di majelis jemaat, pengurus komisi-komisi, bahkan setiap anak-anak-Mu. Kiranya ya Tuhan, dalam peran, tugas, tanggung jawab yang Tuhan percayakan, semua dapat kami lakukan dengan sukacita, dengan keyakinan. Sekalipun ada banyak tantangan dan pergumulan yang dihadapi, kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Karena Tuhanlah yang menempatkan kami dalam setiap tugas panggilan itu. Berkati keluarga-keluarga kami, anak-anak kami, para orang tua yang telah lanjut usia. Dalam semua keberadaan kami ya Tuhan, kami ingin merasakan bagaimana Tuhan hadir, dan kami boleh bersukacita merasakan kehadiran Tuhan itu. Inilah doa kami ya Bapa, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dalam namanya kami bersama-sama hendak menaikkan doa sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkannya kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, marilah bersama-sama kita menaikkan pujian penutup ibadah kita dari pelengkap Kidung Jemaat 182, bait pertama dan kedua. Tuhan yang mengutus kita nyanyikan lagunya Ku Utus Kau. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, Kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus Kau berkorban bagiku. Karena Bapa mengutusku, kuutus Kau. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, baiklah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan bersama-sama kita menyambut berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat ini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.